warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah sebuah komunikasi atau proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih dan biasanya tidak diatur secara formal. Sebenarnya komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja seperti menonton film, belajar, dan bekerja. Komunikasi interpersonal juga bisa disebut sebagai komunikasi antar pribadi. Efektivitas antar pribadi ditentukan oleh seberapa jelas pesan yang disampaikan. Di sini saya akan mengambil satu pendapat dari para ahli yaitu Everett M. Rogers yang berpendapat komunikasi interpersonal adalah komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam intonasi tatap muka antar beberapa individu. Contoh dari komunikasi interpersonal ialah ketika kita bertanya kepada teman. Contoh dari komunikasi interpersonal ialah ketika kita bertanya kepada teman tentang pelajaran. Nah, jika apa yang diucapkan atau disampaikan di teman kita dan dia menjawab, itu sudah menjadi komunikasi interpersonal. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi interaksi yang terjadi antara 3 orang atau lebih dengan tujuan untuk berbagi informasi. Komunikasi kelompok dapat berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat-rapat, pertemuan, diskusi, dan sebagainya. Menurut sumber buku Effendi 2003, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator kepada sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Karena apabila komunikasi seseorang atau 2 orang itu termasuk komunikasi antar pribadi. Contohnya seperti kita diskusi sebuah makalah atau PowerPoint di kelas kita masing-masing. Dan kita di sana menyampaikan materi dengan audiens atau sekelompok orang. Yang ketiga yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menurut para ahli yaitu Stephen Hawkins. Organisasi merupakan kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar yang dibatasi oleh hal-hal relatif yang dapat didefinisikan. Adanya komunikasi organisasi sendiri digunakan untuk mencapai sebuah tujuan bersama, di mana seringkali komunikasi jenis ini digunakan dan diterapkan dalam ruang lingkup kerja seperti yang dibahas. Contohnya seperti rapat dalam sebuah organisasi yang mana setiap pihak mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya dan terjadilah komunikasi antar untuk mencapai tujuan kita bersama. Yang keempat yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang dilakukan kepada khalayak luas atau masyarakat yang heterogen. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai sistem menunjang komunikasi.
Media massa yang digunakan dalam komunikasi massa pun dapat berupa audio, video, visual, media cetak maupun media luar ruang. Menurut ahli yaitu John R. Bittner mengungkapkan bahwa komunikasi massa merupakan pesan yang dapat dikomunikasikan atau disampaikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang secara sekaligus. Contohnya yaitu seperti siaran video, siaran berita, koran maupun televisi, di mana seseorang menyampaikan informasi dan dilihat dan didengar masyarakat luas. Demikian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.